wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kifayah Astuti sebagai salah satu pengampu dosen mata kuliah di Fakultas Teknik Universitas Borobudur, khususnya mata kuliah Matematika 2A di Fakultas Teknik Sipil dan mata kuliah Kalkulus Dasar di Teknik Industri. Baik, pada pertemuan minggu ketiga ini akan kita bahas mengenai fungsi logaritma. Namun sebelumnya akan kita pelajari dulu kembali mengenai apa itu pengertian logaritma. Definisi pengertian logaritma adalah, jadi logaritma dari suatu bilangan adalah pangkat yang harus dikenakan pada bilangan pokok logaritma. Jadi intinya kita harus menggunakan bilangan pokok. Jadi tergantung dari bilangan pokok yang digunakan sebagai dasar perhitungan, di mana syarat bilangan pokok misalnya disimbolkan dengan A. Maka syaratnya ini A harus lebih besar 0 dan A tidak boleh sama 1. Jadi kalau begitu berapa? A 1, lebih besar. Harus positif dan lebih besar dari 1. Nah, itu bilangan pokok. Kalau begitu tergantung nilai A-nya, tergantung menggunakan bilangan pokok. Jadi Ibu ulangi, apa definisi logaritma? Logaritma adalah pangkat yang harus dikenakan pada bilangan pokok. Contohnya, ini A log A pangkat B itu sama dengan P. Karena bilangan pokoknya A, maka P adalah pangkat dari bilangan pokoknya. Jadi A log A pangkat P itu sama dengan P karena bilangan pokok A. Kalau A log A ya sama dengan 1. Berarti pangkatnya P-nya 1. Kalau log A log 1 log 1 itu hasilnya 1. 10 log 10 hasilnya 1 karena pangkat yang harus dikenakan pada bilangan. Kalau bilangan pokok 2 log 2 hasilnya 1. Kalau 2 log 4 berarti 2 log 4 itu 2 pangkat 2. 2 log 2 kuadrat sama dengan log 4 sama dengan 2. Artinya itu definisi logaritma, yaitu pangkat yang harus dikenakan pada bilangan pokoknya. Tergantung bilangan pokok yang digunakan. A-nya lebih besar 1, bisa 2, bisa 10, bisa 1,5, dan sebagainya. Contoh, jika A-nya 2, maka di sini 2 log 8, ini sama dengan 2 log 8 itu 2 pangkat 3. Maka 2 log 8 hasilnya sama dengan 3. Karena di sini bilangan pokoknya 2. Misalkan jika log bilangan pokoknya 3. Kalau Anda suruh menghitung 3 log 81 itu hasilnya 4. Kenapa? Karena 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Jadi pangkat yang harus dikenakan pada bilangan pokok di sini adalah pangkat sama dengan 4. Bagaimana kalau A-nya 10? Maka kalau 10 log 100 itu hasilnya 2. Karena 100 itu sama dengan 10 pangkat 2. Dalam penulisan logaritma khususnya A sama dengan 10 dan A sama dengan E ini secara universal bahkan di kalkulator sudah secara universal dunia. Untuk E itu berapa? E itu 2,7183 ini bilangan universal juga seperti Pi itu 22/7 atau 3,14 itu bilangan universal. Nilai E itu 2,7183. Maka di kalkulator nggak ditulis 2,7183, cukup E. Nah, ini bilangan yang sering digunakan dalam perhitungan kalkulus. Bilangan pokok yang sering digunakan dalam perhitungan kalkulus. Untuk bilangan pokok A10, maka langsung ditulis, jadi bilangan pokok di sini bisa diabaikan. Kalau log 100 itu berarti di sini bilangan pokoknya 10, maka log 100 dengan 2. Kalau log 1000, berarti kalau tanpa ditulis berarti bilangan pokok ini pasti 10. 10 pangkat 3 1000. Artinya jika penulisannya demikian, berarti bilangan pokok 10 bisa diabaikan. Anda bisa cek, dicoba dihitung dengan kalkulator, coba dihitung log 10, 100, log 50 dan log 10 dan sebagainya. Artinya ini bilangan pokoknya 10. Selain 10 dan E itu harus ditulis
Kalau 5 log 125 itu hasilnya 3 karena 120 itu 5 pangkat 3. Jadi harus ditulis. Selain 10 dan E harus ditulis. Khususnya kalau bilangan pokok 10 langsung log. Berarti udah universal. Kalkulator apapun, kalau log itu berarti bilangan pokok yang digunakan adalah 10. Untuk yang kedua, A sama dengan E itu E-nya bilang universal juga 2,783. Artinya kalau kita menghitung E log E pangkat P itu hasilnya P. Kalau E log E kuadrat hasilnya 2. Karena pangkat yang dikenakan pada bilangan P itu 2. Itu pengertian dasar ya. Namun logaritma dengan bilangan pokok E tidak lazim ditulis dengan log, namun dengan simbol ln. Ln dibaca ln. Jadi E log E pangkat P itu tidak lazim ditulis. Jadi E log P itu E log diganti dengan ln. Apa ln? Penulisan E log. Apa E log? Logaritma dengan bilangan pokok E. Jadi kalau E log P pangkat P ditulis ln E pangkat P sama dengan P. Kalau ln E pangkat 5 sama dengan 5. Ln E pangkat 2 hasilnya 2. Kalau ln itu berarti E pangkat 1. Ln E itu sama dengan 1. Bisa di kalkulator. Di kalkulator ada ln. Anda tuh tahu apa? Di kalkulator kok ada ln? Ln itu apa? Ln itu E log. Apa E log? Logaritma dengan bilangan pokok E. Kalau apa log? Logaritma dengan bilangan pokok 10. Jadi semakin jelas ya, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran pengertian logaritma tergantung bilangan pokok. Yang khusus digunakan dalam kalkulator di seluruh dunia dalam ilmu eksakta, jadi ilmu fisika itu sering digunakan. Berarti kalau ln itu sama dengan E log, logaritma bilangan pokok E. Kalau log, logaritma bilangan pokok 10. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh, ln E pangkat 5 hasilnya 5. Ln E hasilnya 1. Karena E log E pangkat 1 sama dengan 5. Jadi kalau itu udah pasti ya. Cek di kalkulator silakan. Ln ada E di situ pasti hasilnya 1. Rumus-rumus logaritma dengan bilangan pokok 10. 1. Tidak, nanti kalau dalam perhitungan Anda menjumpai log X kalikan Y, itu bisa dihitung dipecah log X ditambah log Y. Misalkan Anda suruh hitung log 500. Anda bisa menghitung 500 itu dipecah log 100 ditambah log 5. Karena 500 kali 5, log 100-nya 2. Nanti log 5-nya berapa? Nanti bisa ketemu. Kalau log X per Y, bedanya kalau perkalian dijumlahkan. Kalau log X per Y, maka log X dikurangi penyebutnya log Y. Kemudian rumus yang ketiga, N log X itu bisa diganti 2-nya naik ke atas, log X pangkat N. Sebaliknya kalau log X pangkat N, N-nya bisa lari ke sini menjadi N log X. Jadi misalkan log 10 itu 1, log 1 itu 0, bisa dicek di kalkulator. Jadi misalkan begini, log 100 sama dengan 2. Jadi log 100 itu log 10 pangkat 2. Bisa dihitung, 10 pangkat 2 itu 2 kali log 10. Di mana log 10 1, maka 2 log 10 hasilnya 2 juga. Oke. Yang rumus yang keempat, jika diketahui log X sama dengan P, P-nya itu ada. X-nya belum tahu. Maka nilai X-nya ini berarti log di sini menggunakan bilangan pokok 10. Maka nilai X-nya di sini adalah 10 pangkat P. Misalkan begini. Karena bilangan pokok log itu 10 ya. Log X nggak tahu sama dengan 2. Maka X-nya berapa? X-nya adalah bilangan pokok 10. 10 pangkat 2. Betul kan? Log 100 sama dengan 2. Oh, begitu ya. Oke. Sekarang contoh nih sudah saya log X sama dengan 2. Maka nilainya X pasti 10 pangkat 2. Cocok karena log 100 nilainya 10 pangkat 2 sama dengan 2. Sudah Ibu jelaskan. Sekarang rumus-rumus logaritma dengan bilangan pokok E berarti menggunakan ln. Ln E hasilnya 1. Ln 0 hasilnya 0. Kemudian ln X kalikan Y itu ngitungnya sama dengan prinsip logaritma ln X ditambah ln Y.
Kemudian ln X dibagi Y, ngitungnya ln X dikurangi ln Y. N ln X itu bisa diganti menjadi ln X pangkat N. Sebaliknya kalau kita misalkan diketahui jika ln X sama dengan P, berapa nilai X-nya? Berarti ln bilangan pokok E. Maka nilai X-nya adalah E pangkat P. Karena bilangan pokoknya E. Nah, kita lanjutkan. Oke. Definisi fungsi logaritma adalah fungsi yang menghubungkan. Sekarang kita langsung ke kembali. Itu tadi yang kita bahas adalah mengenai pengertian logaritma, yaitu pangkat yang harus dikenakan pada bilangan pokok. Selain kita lanjut mengenai fungsi. Kalau fungsi itu hubungan dua variabel. Nilainya Y tergantung dari nilainya X. Nah, kita lanjut dengan definisi fungsi. Definisi fungsi logaritma adalah fungsi yang menghubungkan variabel bebasnya merupakan bilangan real dan variabel terikat yang merupakan hasil akumulasi perhitungan logaritma, terutama logaritma dengan bilangan pokok 10 log dan logaritma dengan bilangan pokok ln. Contoh fungsi logaritma. Y sama dengan ln X. Ini berarti X variabel bebas. Nilai Y ini tengah akumulasi nilai X kalau dimasukkan dengan ln dihitung dengan kalkulator. Misalnya X-nya 5 dihitung, ln 5 di kalkulator itu Y-nya bisa ketemu pasangan 5, Y-nya berapa. Contoh fungsi yang kedua, Y sama dengan ln kurung buka 2X plus 5 tergantung X-nya. Kalau 0 maka sama dengan ln 5. Ln 5 itu hasilnya berapa, nanti nilai Y-nya ketemu dan seterusnya. Jadi kemudian contoh lagi, ini yang pertama fungsi logaritma dengan bilangan pokok E. Contoh yang kedua, fungsi logaritma dengan bilangan pokok 10. Y sama dengan log X. Contoh kedua, berarti nilainya Y tergantung X. Kalau X-nya dicoba X-nya 0, maka log 0 itu minta terhingga ya. Kemudian di kalkulator bisa dicek. Kemudian kalau X-nya 10, log 10 Y-nya 1. Kalau log-nya X-nya 100, nggak ketemu Y-nya, ketemu gambar digambarkan. Kemudian fungsi yang contoh yang kedua, misalkan Y sama dengan log dalam kurung 2X min 5. Dan ini contoh fungsi hanya 2. Banyak sekali contoh dalam fungsi logaritma. Ibu jelaskan kembali bagaimana cara menggambarkan fungsi logaritma. Tidak ada teori khusus, hanya mencoba diambil variabel base terserah Anda, diambil X-nya 0, X-nya 0 dimasukkan ke dalam, ketemu akumulasi Y-nya berapa. Ibu lihat di sini, ln 0 itu hasilnya min tak terhingga. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Semoga Anda bisa ambil pelajaran. Selamat belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.